warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tugaya, NIM 251700213, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Nomor peserta PPG 720937000442, siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita melihat sekeliling kita. Ada sampah yang berserakan. Tolong dikumpulkan dan disimpan di tempat sampah, ya. Kebersihan adalah penting, ya, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Kemudian yang bajunya belum rapi, silakan. Ya. Kemudian yang rambutnya masih acak-acakan, aksa. Bagus itu rambutnya. Nah. Yang tasnya masih dibembeng, tolong dilepaskan, ya. Jadi supaya kita belajar tenang, kemudian nyaman, karena dalam kelas sudah bersih. Wahyu, alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Sudah makan tadi, ya, Wahyu? Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah kita sudah membersihkan kelas, sudah terasa nyaman, bersih, indah, maka kita mulai pembelajaran dengan doa kebiasaan, yaitu doa. Jadi doa ini dipimpin oleh satu orang, Ibu minta, ya. Ya, yaitu atas nama Hafiz. Silakan Hafiz maju di depan. Ya. Jadi bagaimana sikap berdoa, Ibu mau lihat dulu bagaimana sikap berdoa. Jadi fokus, ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi billahi rabbah. Wabillahi billahi rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Rabbi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Hafiz. Semoga, ya, sebelum mulai pembelajaran kita breathing dulu, ya. Agar supaya lebih semangat lagi, karena sudah selesai makan, ya, kita belajar lagi. Ya, jadi Ibu mulai, ya. Tepuk semangat. Lebih seru lagi, satu kali minta. Tepuk semangat. Oke, terima kasih sudah tepuk semangat, ya. Jadi tidak ada lagi yang loyo-loyo. Jadi kita bersemangat untuk menerima materi pelajaran pada hari ini, ya. Oke. Selanjutnya, mari kita agar cinta kepada tanah air kita, ya, kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri, ya, semua berdiri. Berdiri semuanya. Wahyu berdiri, sana berdiri. Ya, siap, ya? Siap.
Ya. Hafiz, silakan Hafiz. Materi minggu kemarin adalah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi materinya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ibu minta satu orang menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hukum bagi umat muslim. Ya. Jadi Al-Quran adalah pedoman. Yang lain apa? Siap belajar? Siap. Jadi semangat ya Wahyu, Hafiz. Semangat. Sudah siap untuk belajar pada siang hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya memulai pembelajaran yaitu tentang apa tadi? Asmaul Husna ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Kita simak ya sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 7. Pada bab yang pertama, kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kalian sedang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pernahkah kalian merasa hati begitu mudah, tidak tenang dan bahkan ibadah hanya senyampainya? Itu tandanya kalian sedang sedikit berjauh dari Allah. Tetapi bukanlah Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh dengannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun, bahkan turun sampai titik terendah. Bagaimana cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Simak selengkapnya di sini ya. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman, yakni di surga. Iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Apakah itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedang secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman sendiri ada 6, namun iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang terkandung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak datang dengan benar, maka keterliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Untuk menjaga keimanan kita agar keimanan kita tetap baik, maka kita perlu mengenali siapa Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Kita ketahui bersama bahwa itu disebut dengan istilah Asmaul Husna, yang jumlahnya tak kurang dari 99. Asmaul Husna sendiri mempunyai arti. Asma artinya nama-nama. Dari yang pertama. 2, 3, 4, 1, 2. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Ya, silakan bergabung. Silakan bergabung. Yang tadi hitungannya yang nomor 1 silakan gabung di nomor 1. Kemudian nomor 2 silakan bergabung di nomor 2. Ya, silakan. Bergabung. Kemudian nomor 4. Ya,
Nomor berapa? Nomor 1. Ini kelompok 1 ya. Kemudian nomor 2. Silakan gabung di kelompok 2. Kemudian silakan berkumpul di kelompok 3. Ini amin deh. Ya, pindah ini ada kursi. Yang penting ya, angkat kursinya. Yang terpenting, hijau. Oke? Ya, selanjutnya Ibu bagi buku ya. Buku paket, kemudian ada LKPD ya. Boleh minta tolong satu orang bagikan buku paket. Habis atau siapa? Jadi ini ada buku paket, kemudian ada kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Nih, kelompok 2. Kemudian Al-Basir. Jadi kesepakatan 10 menit untuk membahas nama-nama aula yang paling indah ya. Kemudian setelah 10 menit Ibu kasih waktu untuk presentasi selama 5 menit. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ibu. Oke. Silakan Aksa bergabung di sini ya. Kelompok 3. Ya, membahas tentang asmaul husna atau nama-nama Allah, yaitu apa tadi? Al-Habir. Ya. Ya, silakan. Gabung dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 4 sini ya. Bergabung. Hafiz bergabung sini. Apa tadi? Nama-nama Allah yaitu Al-Habir ya. Kemudian kelompok 1 Al-Alim, silakan. Buka sewa 10 menit ya. Silakan isi LKPD tentang apa namanya dari nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Oke, apa lagi? Ya. Ada. Ya, silakan gabung. Mana Wahyu? Saudara Wahyu? Silakan. Ya, ini. Ya, silakan Wahyu. Yes. Apa lagi Wahyu? Silakan Wahyu. Al-Alim yaitu yang maha. Apa tadi? Sudah dijelaskan? Sudah menyimak video? Al-Alim apa? Artinya? Maha mengetahui. Silakan. Oke, selesai 10 menit ya, sudah selesai waktu diskusi. Sekarang kita pindah selanjutnya ke presentasi ya, apa yang Anda diskusikan.
tadi. Kemudian Anda maju di depannya, perwakilan dari setiap kelompok, ya. Dari setiap kelompok, ya. Coba kita mulai dengan atas nama Hafiz. Hafiz, silakan maju di depan. Silakan Hafiz, di tempat saja ya. Ya, yang lain perhatikan ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Thomas, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin membahas materi tentang Al-Khabir. Soal yang pertama ialah jelaskan kaitan Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, kaitan kehidupan Al-Khabir dalam sehari-hari adalah mendorong kita untuk menjadi lebih teliti, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menghadapi segala tindakan. Yang kedua, berikan contoh penerapan sifat Al-Khabir dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jawabannya ialah contoh perilaku Al-Khabir di rumah, belajar menghitung zakat bersama orang tua dengan benar. Di sekolah, selalu jadi dalam mengerjakan soal ujian atau tugas yang diberikan oleh guru. Di lingkungan masyarakat, selalu melaksanakan tugas yang diisi saat waktunya tiba. Soal ketiga, berikan pendapatmu mengapa sifat Al-Khabir sangat penting diseladani dan diterapkan dalam kehidupan. Jawabannya ialah kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Cukup sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sebelum lanjutkan, silakan atas nama siapa? Asifa, silakan Asifa. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, apa peran Al-Khabir dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia? Apa peran Al-Khabir dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia? Silakan Tawas. Ya, dengarkan yang lain. Tenang, tenang. Jadi, berat Al-Khabir itu dalam adalah Allah mengajarkan bahwa manusia harus berhati-hati dan waspada dalam membuat suatu hal agar suatu hal yang dilakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian Allah memberikan petunjuk untuk membuat manusia itu selalu teliti dalam menghadapi suatu masalah dan tetap waspada dalam menghadapi berbagai cobaan yang dialami di hidupnya. Oke, sekian jawaban dari saya. Apakah kelompok Al-Sam menerima jawabannya? Saya menerima jawaban. Ya, mari kita berikan setelah kita tadi mempelajari tentang nama-nama Allah yang paling indah, yaitu ada 4 yang kita bahas tadi ya, yang kita sudah diskusikan. Berarti kita
Ibu ambil kesimpulan bahwa nama-nama Allah yang tadi Al-Alim artinya mengetahui ya. Di segala kesempatan kita tiap hari yang kita lakukan, Allah selalu mengetahui ya. Bahkan apapun yang mau terjadi besok, Allah sudah tahu ya. Allah sudah tahu ya. Itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kemudian Al-Hadir ya. Al-Hadir artinya Maha teliti. Jadi Allah itu ketika menciptakan sesuatu, Allah Maha meneliti ya. Jadi semua apa yang diciptakan semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, itu yang disebut atau artinya Al-Hadir. Kemudian Asami artinya Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar semua suara apapun ya. Suara apapun yang ada di alam semesta ini, Allah akan mendengarkan ya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pandangannya. Jadi Allah Maha mendengar. Ya. Kemudian Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut ataupun kecil ya. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi ya. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat Allah pantau. Nah, jadi itulah nama-nama Allah yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Di dalam keluarga, kemudian di lingkungan sekolah ya. Atau di lingkungan masyarakat ya. Koneksi Bluetooth berhasil. Akhirnya ya mendapat ilmu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa implementasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Dalam keluarga ataupun masyarakat ya. Oke. Setelah itu mengingat waktu sudah selesai, jadi mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan Ibu minta satu orang untuk doa. Silakan. Doa. Pawas. Ya, berdiri Pawas. Ya, yang lain perhatian ya. Oke? Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Nastaduka wa ma qara'nahu wa ma katabnahu wa ma saminahu wa asyhadu lana Indah aja. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.